Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, beruntungnya kita pada saat ini, pada waktu ini bisa berkumpul bersama-sama. Kita membacakan ayat suci Al-Quran, kita berzikir, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, berdoa, bermunajat di malam nisfu Sya'ban ini, malam di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menolak siapapun yang berdoa, siapapun yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini juga yang ditegaskan oleh Al-Imam Syafi'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu layalin la taruddu fiha da'wat." Ada 5 malam yang jika kita berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Pertama adalah Lailatul awal lailah min syahr Rajab, malam pertama di bulan Rajab sudah kita lewati. Kemudian yang kedua Lailatul Nisf min Sya'ban, malam ini malam pertengahan Sya'ban. Yang ketiga malam Jumat, nah, malam ini juga. Kemudian yang keempat malam Idul Fitri, yang kelima malam Idul Adha. 5 malam ini siapapun yang berdoa insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak ditolak. Sebagaimana para ulama sampai mengatakan para kaum salihin itu menghidupkan malam-malam pertama, 10 malam pertama di bulan Rajab. Karena di dalam 10 malam pertama bulan Rajab ada satu malam, yaitu malam pertama bulan Rajab, malam yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di bulan Sya'ban kaum salihin itu beribadah di pertengahan 10 pertengahan bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di 10 pertengahan bulan Sya'ban ini ada malam ini, yaitu malam nisfu Sya'ban, malam yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, mereka kaum salihin juga beribadah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebab di 10 terakhir bulan Ramadan ada satu malam yang indah, yaitu malam Al-Qadar atau kita sebut Lailatul Qadar. Ya, makanya mereka orang-orang saleh itu di awal 10 awal Rajab, 10 pertengahan Sya'ban dan 10 akhir daripada bulan Ramadan mereka menghidupkan malam tersebut untuk beribadah, bermunajat, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi malam ini. Ini malam ini sudah bertepatan malam nisfu Sya'ban juga malam Jumat. Jadi insyaallah mudah-mudahan menjadi double diijabahnya doa-doa kita oleh Allah. Artinya berlipat-lipat diijabahnya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Seperti tadi kita membacakan doa bersama-sama yang dipimpin oleh guru kita Al-Habib Muhsin dalam pembacaan surat Yasin 3 kali. Mengapa para kaum salihin membaca Yasin? Ada apa nih? Karena surat Yasin ini surat yang siapa niat membacanya maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan niatnya. Jadi karena malam ini adalah malam diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kaum salihin menambahkan lagi membaca surat Yasin. Seringkali kalau kita punya hajat, kita punya harapan, kita punya keinginan, mungkin ada keinginan kita yang belum dikabulkan oleh Allah, coba kita duduk, kita baca surat Yasin. Kita meniatkan gitu, apa hajat kita, apa keinginan kita dengan kita baca surat Yasin. Bahkan sampai dikatakan surat Yasin ini seperti air zam-zam. Air zam-zam bagi siapa yang meminumnya dengan niatnya, hasil dapat. Begitu juga surat Yasin, siapa yang membacanya dengan niatnya, insya Allah dapat niatnya. Artinya diijabah niatnya, diijabah, dikabulkan doanya. Makanya kaum salihin itu membaca surat Yasin 3 kali, ya, membaca surat Yasin kemudian membaca doa tersebut, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan doa. Dan kalau kita perhatikan di dalam doa yang kita baca, yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab, sebagaimana itu disebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Allah berfirman, yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan malam di mana Allah Subhanahu wa taala menghapus atau menempatkan semua ketentuannya
Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah lah semua catatan tersebut yang berada di Lauhil Mahfuz, berada dalam kuasa Allah, dalam kehendak Allah. Dan Nabi SAW menyebutkan makna ayat tersebut adalah malam ini, malam nisfus Sya'ban. Ya, agar kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang ada ketentuan-ketentuan, ya, seperti kita doa syagil, ya, ada ketentuan yang buruk untuk kita, atau sulit dalam rezeki kita, atau sulit dalam urusan kita, maka kita mohon pada Allah agar itu semua dirubah oleh Allah, ya, dihapus dan digantikan dengan ketentuan yang baik, dengan ketentuan yang indah. Itulah harapan kita di dalam kita berkumpul di malam pertengahan nisfu Sya'ban, minta pada Allah. Bahkan Nabi SAW pun menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dihidupkan oleh Nabi SAW. Nabi sampai tidak tertidur. Dalam riwayat Siti Aisyah pernah bangun lihat Nabi SAW tidak ada di tempat tidurnya. Ada riwayat Nabi SAW diperintahkan untuk pergi ke Baqi untuk mendoakan ahli Baqi. Sampai Siti Aisyah berjumpa dengan Nabi, bertanya, Rasulullah, mengapa engkau berada di sini? Katakan, Rasulullah, apakah kamu tidak tahu bahwa malam ini adalah malam pertengahan Sya'ban, ya, malam Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Sampai di dalam riwayat Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, innallaha la yattali fi lailatin nisf min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan, artinya menampakkan rahmatnya, memberi pandangannya kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Fi lailatin nisf min Sya'ban, di malam pertengahan di bulan Sya'ban. Wa yaghfirullah li jami'i khalqihi, Allah berikan ampunan untuk seluruh makhluknya, illa al-musyrik wal musyahid, kecuali dua yang Allah tidak berikan ampunan malam ini. Pertama, al-musyrik, orang yang mensekutukan Allah, orang yang menuhankan kepada selain Allah. Yang kedua, al-musyahin, mereka yang menyimpan dendam, menyimpan kebencian. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sampai jadikan musyrik hal yang buruk luar biasa. Orang yang menyekutukan Allah itu hal yang paling buruk luar biasa. Dibarengi lagi al-musyahin, berarti al-musyahin dibarengi dengan musyrik. Berarti menyimpan dendam, menyimpan kebencian ini bahaya luar biasa. Sampai tidak mendapatkan ampunan Allah, barengannya dengan siapa? Dengan musyrik. Barengannya dengan musyrik. Tidak dapat ampunan Allah bagi mereka yang menyimpan dendam, menyimpan benci pada orang. Sedangkan banyak orang-orang kita di zaman sekarang senang menyimpan dendam, menyimpan benci. Bahkan ada sebagian orang yang hidupnya senang menebar kebencian. Kita bisa lihat di media sosial, kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Ada orang yang senang menebar kebencian, menebar dendam. Hal yang seperti inilah yang semestinya kita jauhi. Makanya banyak kalau sudah masuk nisfu Sya'ban saling minta maaf. Supaya apa? Supaya satu sama lain tidak ada yang benci, tidak ada yang marah dengan kita. Ya. Apalagi kalau misalkan contoh seperti saya banyak bicara, nggak tahu apa yang kita bicarakan, mungkin nyakitin hati orang, mungkin nyakitin siapa, kita nggak pernah tahu. Maka ini dianjurkan untuk kita minta maaf, artinya bersihkan hati kita supaya jangan sampai kita menyimpan kebencian, jangan sampai kita menyimpan dendam. Supaya apa? Supaya berhak kita menerima ampunan Allah, supaya hati kita berhak menerima rahmat Allah. Nah, ini menjadi penghalang kita menerima ampunan Allah, menjadi penghalang kita menerima rahmat Allah, ya, menjadi penolak. Ya. Pada hakikatnya malam ini siapapun berdoa, siapapun meminta, siapapun memohon dengan tulus, ikhlas, khusyuk, tunduk pada Allah, pasti diijabah oleh Allah di malam nisfu Sya'ban.